Hai kawan-kawan, aku Faza. Di sini tukang ganahan. Jangan kita subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini adalah tanaman selada hidroponik saya yang usianya sekitar 46 ataupun 47 hari. 46 ataupun 47 hari setelah semai. Ini selada bohemia rekan-rekan, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang bagaimana ciri-ciri selada yang sehat. Jadi rekan-rekan, selada yang sehat itu adalah selada yang segar, yang tumbuh dan berkembangnya itu normal dan maksimal, dimana tidak ada tanaman yang rusak ataupun yang layu. Untuk ciri-ciri selada hidroponik yang sehat sendiri ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama sekali kita lihat adalah akarnya, di mana akar tanaman merupakan faktor utama untuk mendukung apakah tanaman tersebut akan sehat ataupun berpenyakit. Apabila akarnya sehat, itu baru bisa ada kemungkinan lain yang membuat tanaman tersebut menjadi berpenyakit. Namun apabila faktor utamanya sendiri, yaitu akarnya, sudah terlebih dahulu terserang penyakit, maka sudah dapat ditentukan tanaman tersebut akan berpenyakit. Nah, untuk yang pertama sekali kita lihat adalah akarnya. Jika akarnya bagus, maka ada kemungkinan untuk ataupun kemungkinan besarnya tanaman tersebut akan sehat. Bagaimanakah akar tanaman selada hidroponik yang bagus? Di sini bisa kita lihat. Akar yang bagus adalah akar yang putih bersih, tidak hangus, tidak berwarna keabu-abuan ataupun bahkan hitam. Jadi akar yang putih bersih seperti ini tidak bisa saya angkat lebih tinggi rekan-rekan, karena sudah usia seladanya sudah hampir masa panen, sehingga ini styrofoamnya sudah lebih berat. Kalau saya angkat lebih tinggi lagi, dikhawatirkan styrofoamnya akan patah nanti. Jadi akar yang sehat adalah akar yang putih bersih, tidak berwarna keabu-abuan dan tidak berwarna kehitaman. Akar yang bersih ini menandakan bahwa akarnya sehat, juga tidak tertutupi dengan lumut. Jika akarnya bersih tapi tertutupi dengan lumut, itu juga bisa menyebabkan tanaman tersebut mudah terserang penyakit dan menghambat penyerapan nutrisi dari akar menuju ke batang dan daun. Nah rekan-rekan, seperti inilah kondisi akar yang sehat, yang berwarna putih bersih. Kemudian setelah kita lihat akarnya dan dipastikan akarnya sehat, berwarna putih bersih, tidak tertutupi oleh lumut dan benda lain sebagainya, kita lihat pula batangnya. Jika batangnya tegak dan tidak layu, maka batangnya tersebut bisa dipastikan segar dan tidak berpenyakit. Nah, seperti ini kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, ini merupakan contoh batang selada yang sehat. Nah, jika batangnya segar tidak layu, maka batang selada tersebut bisa dipastikan sehat. Selanjutnya, jika batangnya sudah dipastikan sehat, tidak layu, tidak roboh, lihat juga daunnya, karena daunnya juga berpotensi terserang penyakit, yang mana salah satu penyakit yang menyerang daun adalah penyakit pucuk terbakar, ataupun istilah dalam
berhidroponiknya sendiri adalah tip burn. Tip burn itu sendiri daun yang pinggirnya itu ataupun pucuknya itu terbakar, seperti terbakar hangus. Kita lihat dulu apakah ada. Kemarin sekitar sini ada beberapa yang pinggirnya itu layu, bukan layu, terbakar hangus. Akan kita lihat terlebih dahulu. Tapi sepertinya sudah tidak ada lagi rekan-rekan. Nah, nanti akan saya tampilkan bagaimana yang dikatakan dengan deep burn pada daun selada. Nah, jika daun selada sudah ada yang terserang deep burn, maka itu daunnya sudah berpenyakit. Dimana cara mengatasinya itu harus kita ketahui dulu penyebabnya, apa yang menyebabkan daun selada tersebut deep burn. Setelah kita tahu penyebabnya, baru bisa kita carikan solusinya, bagaimana cara mengobatinya. Dan satu lagi ciri-ciri selada yang sehat adalah dia ini daunnya akan senantiasa segar sepanjang hari, kecuali apabila terdapat faktor-faktor eksternal yang nanti akan saya jelaskan kembali pada video yang lain, karena jika kita jelaskan pada video ini akan panjang nanti pembahasannya. Sekarang akan kita fokuskan dulu pada penyakit yang ada pada diri tanaman selada sendiri. Jadi jika batangnya segar sepanjang hari, itu menandakan bahwa batangnya sehat. Namun jika batangnya nanti akan layu ataupun roboh bahkan sebelum greenhouse kita kepanasan, itu menandakan bahwa batangnya itu berpenyakit. Nah, seperti inilah gambaran tanaman selada hidroponik yang sehat. Nah, selanjutnya rekan-rekan, bagaimana cara agar tanaman hidroponik kita ataupun selada hidroponik kita senantiasa sehat? Rekan-rekan harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama adalah nutrisi yang ada di dalam tandonnya, yang ada di kolam, itu harus tercukupi. Maksud tercukupi adalah jangan sampai kekurangan nutrisi dan jangan sampai pula kelebihan nutrisi. Jika kekurangan nutrisi maka akan berpengaruh kepada lambatnya perkembangan selada. Begitu juga jika kelebihan nutrisi itu juga bisa berpengaruh kepada beberapa faktor yang nantinya akan menjadikan tanaman selada hidroponik kita menjadi berpenyakit. Kemudian faktor selanjutnya yang bisa menyebabkan tanaman selada sehat adalah suhu greenhouse. Suhu greenhouse ini juga sangat berpengaruh untuk tanaman selada kita, karena selada merupakan tanaman yang biasanya ditanam di dataran tinggi yang suhunya relatif lebih rendah ketimbang dataran rendah, sehingga jika kita menanamnya di dataran rendah yang suhunya relatif lebih tinggi, lebih panas di siang hari, maka itu merupakan salah satu kendala yang menyebabkan selada kita akan terserang penyakit. Maka perhatikan juga suhu greenhouse-nya, yang mana jika suhunya kepanasan maka harus kita carikan solusi untuk menurunkan panas pada greenhouse kita. Dimana solusi untuk menurunkan panas greenhouse kita telah saya sampaikan salah satunya pada video sebelumnya, yaitu dengan memasang paranet.
tanpa menggunakan kipas angin dan blower, kita bisa pasang paranet untuk menurunkan suhu dalam greenhouse. Kemudian faktor yang menyebabkan tanaman selada kita sehat adalah kecukupan sinar matahari. Karena selada ini merupakan tanaman sayuran berdaun hijau, maka dia memerlukan sinar matahari yang cukup, tapi juga jangan terlalu panas. Makanya kita harus membuat greenhouse ini di tempat yang lapang, sehingga penyinaran matahari terhadap tanaman kita ini mencukupi sempurna. Jangan sampai terhalang oleh pohon-pohon yang tinggi ataupun bangunan-bangunan yang tinggi yang menyebabkan penyinaran matahari terhadap tanaman selada kita itu terhalang, sehingga menyebabkan perkembangan seladanya terhambat, bahkan bisa saja terserang penyakit. Kemudian rekan-rekan, faktor yang menyebabkan tanaman selada kita bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat adalah pompa venturinya, rekan-rekan. Dimana pompa venturi yang kita letakkan ini harus berputar dengan baik, berfungsi dengan baik, sehingga air yang ada di dalam kolam ataupun tandonnya ini berputar dengan sempurna, sehingga tidak menyebabkan endapan sehingga tidak menyebabkan endapan nutrisi di dalam kolam selada, dan penyerapan nutrisinya pun akan maksimal diserap oleh akar daripada tanaman selada. Juga untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk tanaman itu sendiri, di mana ketika kita menghidupkan pompa venturi, itu juga kita harus mengeluarkan selang oksigennya keluar, sehingga oksigen bisa masuk ke dalam air ketika kita menghidupkan ataupun menyalakan pompa venturi tersebut. Nah rekan-rekan, itulah beberapa faktor yang menyebabkan selada kita bisa sehat dan tumbuh berkembang dengan maksimal. Demikian video saya kali ini. Bagi rekan-rekan yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.